Pernyataan sombong Madam Pang soal timnas Indonesia yang tidak lebih kuat dari Thailand. Jadi karena ini alasan ST ogah panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Celah yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia agar bisa menang lawan Filipina. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualphan Lamsam, yang akrab disapa Madam Pang, menilai timnas Indonesia belum bisa melampaui prestasi sepak bola Thailand. Meskipun ia mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia, ia menegaskan bahwa semua tim di Asia, termasuk Asia Tenggara, juga mengalami kemajuan yang signifikan, dan Thailand adalah salah satu yang terdepan. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan kualitas yang menjanjikan untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, ASEAN. Prestasi ini terlihat jelas saat skuad Garuda berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga menunjukkan performa mengesankan dengan menempati posisi 4 besar pada debutnya di Piala Asia U23. Meskipun demikian, Garuda Muda harus menerima kenyataan pahit setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 akibat kekalahan tipis 0-1 dari Guinea di babak playoff. Menanggapi perkembangan ini, Madam Pang mendapatkan pertanyaan dari media Malaysia, mengenai siapa yang lebih unggul antara timnas Indonesia dan Thailand di ASEAN. Dengan tegas, Madam Pang menyatakan keraguannya bahwa timnas Indonesia bisa melampaui Thailand. Namun, ia juga menekankan bahwa persaingan di sepak bola Asia Tenggara sangat ketat dan setiap negara kini memiliki kualitas yang semakin merata. Saya tidak yakin, timnas Indonesia bisa melampaui Thailand. Seperti yang Anda ketahui, setiap negara sekarang, terutama di Asia dan Asia Tenggara, memiliki level sepak bola yang sangat dekat sehingga kami tidak dapat meremehkan siapapun, bahkan saat kami berada di peringkat nomor 101, kata Madam Pang. Lebih lanjut, Madam Pang mengatakan setiap negara di Asia Tenggara telah melakukan pengembangan dalam sepak bola lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Namun, ia menilai kompetensi hanyalah berlangsung di dalam lapangan tetapi sportivitas adalah yang terpenting. Tapi sekarang setiap negara telah mengembangkan lebih banyak tentang sepak bola. Tetapi kompetisi tentu saja, hanya, dalam 90 menit di lapangan, tentu saja ada kekalahan dan hasil imbang tetapi setelah pertandingan persahabatan dan sportsmanship antara masing-masing negara sangat penting, pungkasnya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji mengungkap alasan Shin Tae-yong, ST, tidak memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak Juni mendatang. Sebagai informasi, ST telah memanggil sebanyak 22 pemain untuk melakukan pertandingan kualifikasi tersebut. Sejumlah pemain yang merumput di luar negeri, seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes hingga Nathan Choeon turut dipanggil. Terkait tidak adanya nama Elkan dalam daftar 22 pemain tersebut, Sumarji mengatakan bahwa nama-nama yang masuk dalam skuad sudah sesuai dengan kebutuhan pelatih. Sesuai kebutuhan tim pada masing-masing posisi, ujarnya kepada wartawan Jumat 17 Mei 2024. Menurut Sumarji saat ini ST belum membutuhkan Elkan lantaran melimpahnya stok pemain lini belakang timnas Garuda. ST belum membutuhkan tenaganya Elkan dikarenakan posisi bek tengah sudah penuh, pungkasnya. Bahkan, dalam daftar 22 nama tersebut ST memanggil 5 nama bek tengah yang merupakan posisi Elkan, mereka adalah Jordi Amat,
Johor Darul Takzim, Justin Hubner, Cerezo Osaka, Rizky Ridho, Persija, Muhammad Ferrari, Persija, dan Jai Itzes, Venezia FC. Filipina menghadapi tantangan besar menjelang dua laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Ascals, julukan timnas Filipina, harus kehilangan 5 pemain keturunan mereka. Filipina dijadwalkan melawan Vietnam di pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Maidin National Stadium pada 6 Juni 2024. Setelah itu, The Ascals akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 11 Juni 2024. Saat ini, Filipina berada di posisi keempat grup F dengan 1 poin. Untuk meraih hasil positif, Filipina telah mempersiapkan kekuatan dengan memantau pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan Amerika Serikat. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, sempat menyatakan bahwa 8 pemain keturunan hampir siap untuk tampil pada Juni mendatang. Namun, Filipina tidak akan diperkuat oleh 5 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Johannes Selven dari Vestri di Liga Islandia tidak dapat bermain karena masalah paspor. Sementara itu, Gerrit Holtman yang dipinjamkan VfL Bochum ke Darmstadt 98 tidak memberikan respon terhadap panggilan Filipina. Selain itu, John Patrick Strauss dan Rafael Obermeier menolak untuk tampil bersama tim. Bon Martin Christensen juga dipastikan absen karena cedera dan baru bisa bergabung pada September 2024. Kami memiliki ambisi besar untuk mencapai kejuaraan Piala Asia pada tahun 2027. Bon Martin bisa menjadi pemain penting untuk itu, ujar Tom Saintfiet dikutip dari TV2, begitu dia bebas cedera dan siap. Kami sudah mengurus paspornya dan dia 100% menjadi bagian dari rencana kami. Saya berharap dia bisa bersama kami melawan Vietnam dan Indonesia pada bulan Juni, tapi kami mungkin harus menunggu hingga September sebelum dia bersama kami, pungkasnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.